Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Merdeka Mengajar. Perkenalkan, nama saya Muzaki Adila SPD, guru IPS SMP Negeri 3 Payung. Baiklah, kali ini saya akan melaksanakan kegiatan aksi nyata, yaitu topik 2, kurikulum merdeka. Pada materi kali ini itu membahas tentang modul 1, yaitu kurikulum, di mana cakupan materinya di situ terdapat yang pertama, apa itu kurikulum, yang kedua, mengapa kurikulum perlu diubah, yang ketiga, mengapa kurikulum perlu diadaptasi. Oke, selanjutnya kita ke pengertian dari apa itu kurikulum. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahkan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya, kurikulum juga diibaratkan sebagai jantungnya dalam pendidikan. Dan apabila jantung ini tidak berfungsi, maka akan dapat mempengaruhi konten-konten yang lainnya, seperti itu. Jadi jantung dalam pembelajaran itu ibaratkan dalam organ tubuh manusia. Kalau jantungnya tidak berfungsi, maka akan mempengaruhi peredaran darah yang ada di dalam tubuh itu sendiri. Sama seperti halnya di dalam kurikulum pendidikan. Apabila kurikulum itu tidak terlaksana dengan baik, maka akan mempengaruhi yang lainnya, seperti itu. Selanjutnya yaitu fungsi kurikulum bagi guru, di mana fungsi kurikulum bagi guru untuk membantu dalam proses pembelajaran. Dengan adanya kurikulum, pendidik atau guru dapat mengadakan evaluasi terhadap perkembangan peserta didik dalam menyerap ilmu dan pengalaman yang telah diberikan. Jadi seperti itu fungsi dari kurikulum bagi guru. Selanjutnya juga terdapat komponen kurikulum, di mana komponen kurikulum ini yang pertama yaitu tujuan. Jadi dalam komponen kurikulum itu ada tujuan ataupun tujuan yang ingin dicapai, seperti itu. Kemudian yang kedua ada konten. Kemudian yang ketiga itu ada metode atau yang dikenal dengan cara. Kemudian yang keempat itu ada evaluasi. Kemudian materi selanjutnya, mengapa kurikulum harus berubah? Ada 4 poin, yaitu yang pertama perkembangan zaman. Sesuai dengan perkembangan zaman kita sekarang ini, yaitu abad ke-21, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh sebab itu, maka guru dituntut untuk terus beradaptasi mengenai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi guru dituntut harus menguasai iptek, seperti itu. Kemudian yang kedua, perkembangan peserta didik, di mana bisa kita lihat sendiri kalau di lingkungan sekolah itu setiap tahun peserta didik itu terus beradaptasi. Jadi oleh sebab itu guru juga harus dituntut untuk melek teknologi sesuai dengan kurikulum pendidikan, yaitu melek teknologi abad ke-21. Yang ketiga, perkembangan teknologi, baik itu teknologi komunikasi maupun teknologi lainnya. Jadi guru harus dituntut harus kreatif dalam memilih media pembelajaran. Sebagai contohnya yaitu penggunaan laptop, penggunaan media PowerPoint, kemudian Powtoon, kemudian media Canva, media Google Form, media Zoom Meeting, media yang lain-lainnya juga. Kemudian yang keempat yaitu mengenai globalisasi. Jadi itulah 4 item mengapa kurikulum itu harus berubah. Selanjutnya, mengapa kurikulum harus beradaptasi? Jadi sesuai dengan keadaan masing-masing sekolah itu berbeda-beda. Jadi alasannya keadaan sekolah dan sekitar kita itu memang berbeda-beda. Jadi bisa dapat disimpulkan bahwa murid kita itu ataupun peserta didik kita pun juga berbeda-beda. Jadi bisa
bisa jadi tingkat keberhasilan dalam pembelajaran itu juga bisa dikatakan tidak sama tingkat keberhasilannya, seperti itu. Hal-hal itulah yang menjadi alasan mengapa kurikulum dalam pemerintah pusat harus melalui proses adaptasi terlebih dahulu. Bentuk adaptasi kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan murid-murid di sekolah. Hal ini bisa diterjemahkan dalam kurikulum operasional satuan pendidikan agar memudahkan kita dalam implementasinya ataupun penerapannya. Jadi dengan adanya adaptasi kurikulum ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap saat murid akan berkembang sesuai dengan zamannya, seperti itu. Lanjut modul 2, yaitu mengenai kurikulum merdeka. Ini dalam tayangan slide yang saya tampilkan itu adalah mengenai kerangka dasar kurikulum merdeka, di mana tujuan pendidikan nasional itu adalah menghasilkan pelajar ataupun profil pelajar Pancasila, seperti itu. Kemudian standar kompetensi lulusannya itu ada 3, ada standar isi, ada standar proses, dan ada standar penilaian. Kemudian yang diharapkan dalam profil pelajar Pancasila ini yaitu mengenai struktur kurikulum, kemudian capaian pembelajaran, kemudian ada prinsip pembelajaran dan asesmen, seperti itu. Selanjutnya yaitu 5 prinsip pembelajaran dengan paradigma baru. Itu ada 5 item. Yang pertama itu mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar peserta didik saat ini. Kemudian yang kedua, membangun kapasitas belajar peserta didik menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Yang ketiga, mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. Yang keempat, menyesuaikan konteks kehidupan murid-murid tumbuh dan berkembang berdasarkan konteks kebudayaan di sekitarnya. Yang kelima, mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Murid merupakan generasi penerus masa depan, seperti itu. Kita bahas yang pertama, itu mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar peserta didik saat ini. Pembelajaran dirancang dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan capaian setiap peserta didik, yaitu mengenai kebutuhan belajar dan perkembangannya. Kemudian yang kedua, yaitu membangun kapasitas belajar peserta didik menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Peserta didik mempunyai fisik, mental, dan pikiran yang akan terus tumbuh dan berkembang. Oleh sebab itu, diperlukan pembelajaran yang mengembangkan pada pola pikir tumbuh, growth mindset. Artinya itu pola pikir yang berkembang pada peserta didik. Kemudian yang ketiga yaitu mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. Artinya kognitif di sini adalah tingkat pengetahuan ataupun pemahaman dari peserta didik itu sendiri. Kemudian karakter murid, misalkan karakter yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun yang lain-lainnya. Kemudian yang keempat, menyesuaikan konteks kehidupan murid-murid tumbuh dan berkembang berdasarkan konteks kebudayaan di sekitarnya. Oleh karena itu, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran harus sesuai dengan konteks kebudayaan dan kehidupan di mana murid berada, dan ini selaras dengan fungsi satuan pendidikan yang salah satunya adalah untuk memelihara warisan budaya yang hidup di masyarakat. Kemudian penjelasan yang kelima itu mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Artinya kita para guru dituntut untuk membantu murid menemukan pemahaman bermakna dan relevan bagi dirinya saat ini dan untuk masa depan. Seperti itu. Selanjutnya ini adalah proses belajar dalam mencapai capaian pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan siklus inquiry, di mana materinya di sini pendekatan inquiry sejalan dengan teori konstruktivisme yang dapat diterapkan pada semua mata pelajaran. Pendekatan ini mendorong murid untuk membangun sendiri pemahamannya. Berarti bisa dapat disimpulkan bahwa peserta didik ini harus aktif sendiri, ya. Mulai dari mencari jawaban, kemudian menyelesaikan suatu permasalahan maupun yang lain-lainnya.
Kemudian tahapan pembelajaran inquiry dapat membantu kita dalam mendesain rancangan pembelajaran. Nah, ini adalah tahap-tahap dari siklus inquiry. Ada rasa ingin tahu, kemudian mencari tahu, kemudian memilih, kemudian membuat koneksi ataupun menghubungkan, kemudian mengambil makna, kemudian ada aksi atau tindakan, kemudian ada refleksinya. Selanjutnya ini ada sedikit perubahan pada kurikulum Merdeka, di mana setelah saya mengikuti pelatihan ataupun workshop mengenai kurikulum Merdeka, ada sedikit perubahan pada jam pelajarannya, di mana ada 11 mapel di sini. Ya, setiap mapelnya itu berkurang 1 jam. Kalau dalam kurikulum 2013 itu sebagai contohnya kayak seperti pendidikan agama dan budi pekerti, sebenarnya kalau dalam kurikulum 2013 itu 3 jam. Sekarang kalau dalam kurikulum Merdeka itu berkurang 1 jam menjadi 2 jam. Begitupun mapel-mapel lainnya. Kemudian ada sedikit tambahan pada kurikulum Merdeka ini, yaitu penambahan pada mapel informatika, yang artinya ini adalah peserta didik itu, maksud saya, dituntut untuk memahami bagaimana cara menggunakan laptop, kemudian menggunakan teknologi-teknologi yang sifatnya pada abad 21 seperti itu. Kemudian seni dan prakarya, kalau dalam kurikulum 2013 itu dipisah menjadi mapel masing-masing. Kalau sekarang itu digabungkan pada kurikulum Merdeka ini, seni dan prakarya digabung. Jadi jam pelajaran per minggunya adalah 2 jam. Kemudian ada muatan lokal. Nah, muatan lokal ini adalah sifatnya yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, kalau untuk materi tentang itu ada di slide berikutnya. Nah, ini isi dari profil pelajar Pancasila. Salah satu materinya ataupun itemnya itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi peserta didik dituntut untuk beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, ada bergotong royong. Kemudian yang keempat itu kreatif. Kemudian ada bernalar kritis. Kemudian ada mandiri. Ya, ini adalah 6 item dari profil pelajar Pancasila. Jadi setiap satuan pendidikan diperbolehkan minimal itu harus menerapkan salah satu dari ke-6 item ini. Baiklah, itulah pemaparan dari saya mengenai aksi nyata topik 2 kurikulum Merdeka. Semoga bermanfaat. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Mengajar.